Jemaat dimohon berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Jemaat yang terkasih, bersama ibadah minggu sesudah Natal ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema
sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersolaklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari kita memasuki pengakuan dosa. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari, sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penembusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyatukan doa kami ya Bapa ke hadirat-Mu. Kami mengakui segala dosa-dosa kami. Kami merasa bahwa kedagingan kami seringkali menyelimuti hati kami. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Amin. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Saudara
Jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan, pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, bersama marilah kita nyatakan sukacita kita dengan bernamaste, mengucapkan salam damai kepada saudara-saudara di kiri dan kanan kita. Salam damai, salam damai. Damai Kristus besertamu. Jemaat yang terkasih, bersama-sama marilah kita nyatakan sukacita kita di dalam kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 49, bait 1, 6, dan 7. Firman Allah, jayalah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersama kami bersukacita atas segala berkat yang Engkau berikan, atas peribadatan yang boleh kami lakukan di hari ini, sehingga kami boleh untuk merayakan Minggu Natal bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan dimanapun berada, menghayati sukacita dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, layakkan kami dan mampukan kami untuk mengerti, memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu sebagai perantara, sabda firman-Mu tersampaikan kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil hari ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Injil Lukas 2 ayat 22 sampai 40 yang demikian.
Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban, menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur saat ini bersama-sama kita boleh untuk mengadakan
peribadatan di minggu setelah Natal. Ketika kemarin kita boleh untuk merayakan sukacita Natal bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan dan sahabat, dan saat ini bersama-sama kita akan menghayati kembali sukacita menyambut Sang Penebus. Sukacita yang kita pelajari dari kisah Simeon dan Hana. Jemaat yang terkasih, hari ini kita diajak untuk bersama-sama melihat ada kisah tentang Simeon dan Hana. Ketika di dalam kehidupan mereka menantikan kedatangan Mesias. Di masa tua mereka, di detik-detik akhir kehidupan mereka, dan penantian yang terasa begitu panjang, menjadi kelegaan dan sukacita bagi Simeon dan Hana ketika mereka bisa untuk melihat secara langsung, menggendong secara langsung, dan memberkati bayi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, hal ini menjadi kerinduan bagi setiap orang, bagi seluruh umat Israel atau orang-orang Yahudi yang sesungguhnya menantikan kedatangan Mesias. Mereka mendambakan untuk melihat secara langsung, untuk dapat bersaksi, bahkan juga merasakan sukacita bersama dengan keluarga. Tetapi sesungguhnya hanya orang-orang yang diurapi ini, yang di dalam kuasa Roh Kudus bisa untuk menantikan, mengkhususkan masa akhir mereka, masa tua mereka untuk menantikan dan menyambut kedatangan Mesias. Bahkan kita bisa untuk melihat, sekalipun mereka tidak bisa untuk menyaksikan bayi Kristus, Sang Mesias ini tumbuh dewasa dan berkarya, tetapi ada suatu kelegaan yang dirasakan oleh Simeon, bahwa ia bisa pergi dalam damai. Ia bisa merasakan kelegaan dan kelepasan yang disediakan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Hana juga bersaksi akan hal besar yang akan dilakukan oleh bayi Kristus. Ketika apa yang disaksikan, apa yang ada di depan matanya, dan apa yang akan dialami oleh Maria. Sebagai seorang ibu, ia akan melihat Kristus tumbuh dewasa, tetapi juga ia akan melihat dan menjadi saksi bagaimana pengorbanan Kristus bagi umat manusia. Sebagai seorang ibu, ia akan merasakan kedukaan yang begitu luar biasa ketika putra yang dikasihinya dianiaya, disiksa sampai dengan penyalipannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetapi sesungguhnya kedua orang ini dan kedua orang tua Kristus tidak menganggap hal yang sesungguhnya disampaikan kepadanya sebagai hal yang mendukakan. Tetapi mereka menyimpannya, mereka berusaha untuk memaknai dan menanggapi serta melaksanakan sesuai dengan panggilan mereka. Aku sebagai orang tua akan melaksanakan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan kepadaku. Dan jika nanti sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dan kedukaan itu aku rasakan, aku percaya Tuhan akan menguatkanku. Belajar dari Simeon dan Hana, belajar dari Yusuf dan Maria, kita bisa melihat bahwa sukacita itu tidak dapat digantikan. Karena sukacita itu bukan ditentukan oleh kita dan apa yang kita dapatkan serta apa yang kita rasakan. Tetapi Kristus datang sebagai anugerah yang memberikan sukacita. Bagi Simeon dan Hana, aku tidak akan melihat secara langsung, tetapi sesungguhnya aku menyambut kedatangannya
dan menjadikan aku bersuka cita. Mewakili banyak orang di dunia, banyak orang di alam semesta, dan banyak orang sampai akhir zaman yang tentu saja akan meneguhkan iman Simeon, iman Hana, dan iman banyak orang. Dan sukacita itu muncul karena perjumpaan. Berjumpa dengan Sang Mesias, berjumpa dengan Juru Selamat. Dan kita umat Kristen saat ini berbahagia karena perjumpaan dengan Kristus kita rayakan di dalam kehidupan kita. Natal kita hayati dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan sukaria. Bukan mataku yang melihat, tetapi hatiku yang melihat Sang Mesias. Aku tidak bertemu langsung, tetapi sesungguhnya imanku berbicara bahwa aku telah dipertemukan dengan penyelamatku. Yang terakhir, sukacita, kegembiraan tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Tetapi sesungguhnya ketika kita bisa untuk berdamai dengan diri kita, melihat kehadiran Allah nyata dalam hidup kita, bahkan mampu untuk menghayati. Sekalipun sekitarku penuh dengan kekelaman, sekalipun hidupku penuh dengan kesulitan, namun Kristus mampu hadir dan mengubahkan aku. Jemaat yang terkasih, Minggu Natal ini membuat kita mampu untuk merasakan bahwa aku adalah umat yang berbahagia. Aku adalah umat yang beruntung. Maka seumur hidupku aku akan memenuhinya dengan sukacita, kegembiraan, dan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat Natal, selamat merayakan sukacita terbesar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita bersama, mari. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon berdiri. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah anak Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Bersama kita akan bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita atas Natal yang kami rayakan, atas penghayatan kami akan karunia terbesar dalam kehidupan kami bersama. Sang Mesias yang hadir menyapa kami dan menguatkan kami. Syukur kepadamu ya Allah atas kebersamaan kami bersama dengan keluarga, atas keberuntungan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami, atas kesehatan, kekuatan, dan kegembiraan yang Tuhan izinkan sampai saat ini kami rasakan bersama. Demikian pula di dalam ibadah ini kami belajar dari Simeon dan Hana, bagaimana kehidupan mereka senantiasa bersyukur dalam penantian masa tua mereka, dalam pengharapan yang tidak pernah terhenti. Tuhan mengizinkan mereka melihat secara langsung, menggendong, dan juga memberkati Tuhan Yesus Kristus.
Demikian pula semangat ini kami hidupi dalam kehidupan kami, agar kami sampai Engkau memanggil tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan pengharapan, namun terus memperbaharui iman kami, menguatkannya, dan membuat langkah hidup kami senantiasa bersukacita. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan bersaksi sampai ke ujung bumi, bagaimana Engkau memberikan anugerah ini dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami menaikkan syafaat bagi kehidupan kami bersama dalam menantikan damai sejahtera yang sejati, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Biarlah damai sejahtera senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan yang dipenuhi berbagai macam pergumulan, atas rasa sakit, atas pergumulan, atas peperangan, bencana, wabah, dan hal-hal yang membuat kehidupan kami terasa berat. Kami yakin dan percaya, bukan situasi raga dan sekitar kami yang membuat kami dapat merasakan damai sejahtera, namun karya-Mu atas hidup kami yang memampukan kami untuk dapat memaknai damai sejahtera sejati berasal daripada-Mu, yang dihasilkan hubungan yang baik antara umat Tuhan dengan Engkau. Maka bersama-sama kami mohon, biarlah kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dalam hidup kami bersama dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Damaikan kehidupan bersama antar umat beragama, antar etnis dan golongan, antar status sosial, tingkat pendidikan dan ekonomi. Kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk berjalan bersama-sama. Jangan biarkan ada perpecahan, jangan biarkan ada ketimpangan, namun biarkan kami saling memperhatikan. Yang lemah menguatkan, yang mayoritas juga melindungi yang minoritas, termasuk di dalam kehidupan kami bersama. Biarlah kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Sukacita Natal akan kami bagikan, kegembiraan Natal akan senantiasa kami saksikan dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang di kota, yang mudik, ataupun merencanakan untuk kembali ke kota. Biarlah semuanya dalam penyertaan Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian bunyinya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita memberi persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 292, baitnya secukupnya. Memuji Allah.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persembahan kita haturkan kehadirat Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di sini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami melalui pewartaan hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu ini juga dapat menerangi di setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu juga telah memberikan kekuatan kepada kami jemaat-Mu di tempat ini. Tidak lupa juga kami ingin berdoa bagi hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Ambar Sulistiono di tempat ini. Kiranya Engkau pakai dia seturut dengan kehendak-Mu, serta dia dimanapun berada, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan saat ini. Semoga dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di tempat ini. Berkati persembahan ini, kiranya dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Ajari kami senantiasa untuk dapat mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami demi kemuliaan nama-Mu. Dan jika sebentar lagi kami akan pulang menuju ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan sertai, Tuhan tuntun kami sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami. Apabila di dalam kami mendengarkan firman dan mempersembahkan persembahan kami pada saat ini ada terselip dosa, kiranya Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara yang terkasih, janji Allah telah genap. Sang penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasa di hati sesama melalui umat-Nya. Kami akan belajar mengasihi Allah dan membagi kasih-Nya dengan sukaria pada sesama manusia. Bersama kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 341 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan saat ini kembalilah pulang dengan damai sejahtera dan lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.